Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Aska, nomor NIM 2520073. Nah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan serta menjelaskan beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester ini. Nah, yang pertama itu ada bidang keilmuan yang saudara minati untuk diteliti. Di sini ada 3 bidang keilmuan. Yang pertama itu ada perencanaan pendidikan, ada evaluasi pendidikan, serta pemikiran pendidikan seseorang. Nah, di sini saya memilih evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan sendiri itu bertujuan untuk mengetahui siapa di antara anak didik yang cerdas dan yang lemah. Dalam artian, yang cerdas itu anak didik yang mampu merespon dan menerima suatu pelajaran dengan cepat, sedangkan yang lemah itu mampu merespon tetapi tidak begitu cepat, tidak sama cepatnya dengan yang si cerdas ini. Nah, sehingga jika kita mengetahui mana aja peserta didik yang cerdas dan yang lemah, kita bisa mendekati, memberi perhatian khusus agar peserta didik yang lemah itu bisa mengejar peserta didik yang cerdas agar setingkat, agar sama semua, agar sama rata, baik itu tingkatan maupun tamat sekolah nantinya. Nah, tujuan evaluasi sendiri itu juga melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini juga memiliki 3 hal penting. Yang pertama ada input, yang kedua ada transformasi, dan yang ketiga itu ada output. Nah, input di sini itu dijelaskan bahwa peserta didik yang telah dinilai kemampuannya dan siap menjalani proses pembelajaran. Di sini inputnya itu peserta didik itu sudah mampu menjalani, sudah mampu dan akan menjalani pembelajaran yang akan dijalani. Kemudian yang transformasi itu segala unsur yang terkait dengan proses pembelajaran, yaitu guru, media, dan bahan belajar, metode pengajaran, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Di sini transformasi itu juga bisa disebut dengan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga itu ada output, capaian yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Jadi outputnya itu apa sih? Hasilnya pembelajaran tersebut itu ada hasilnya tidak dengan peserta didik yang sudah diajarkan, yang menerima pelajaran tersebut. Ada outputnya, ada hasilnya dari mulai input, transformasi, dan juga outputnya, seperti itu. Nah, kemudian itu yang kedua itu ada pertanyaan kedua, ada definisi dan pengertian masalah penelitian. Definisi masalah penelitian menurut John Dewey dan Carlinger secara terpisah memberikan penjelasan mengenai masalah berupa kesulitan yang dirasakan oleh orang awam maupun seorang peneliti. Nah, kesulitan ini menghalangi tercapai sebuah tujuan baik, yaitu tujuan individu maupun sebuah kelompok. Masalah dalam penelitian diekspresikan dalam bentuk kalimat tanya, bukan kalimat pernyataan. Masalah dalam ini selanjutnya dijawab melalui penelitian. Sedangkan pengertian masalah penelitian yaitu masalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicarikan jawaban melalui penelitian. Nah, pengertian masalah penelitian sendiri itu adalah pertanyaan-pertanyaan seorang peneliti yang sedang mereka cari tahu. Jadi jawaban dari pertanyaan tersebut maka dihasilkannya dengan penelitian. Diadakannya penelitian guna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kemudian itu ada narasi yang menjelaskan. Yang nomor 3 itu ada narasi yang menjelaskan apa sih itu latar belakang. Nah, latar belakang sendiri itu adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang ingin kamu bahas dan mengapa kamu memilih topik tersebut. Jadi latar belakang masalah itu awal mula kenapa kamu memilih penelitian tersebut. Kenapa kamu memilih topik tersebut? Ada apa? Itu diawali dengan latar belakang. Karena kalau kita sudah menemukan latar belakangnya, kita akan membahas apa, itu untuk menentukan topiknya itu sangat mudah. Kita tinggal menyesuaikan latar belakangnya setelah kita buat tersebut. Nah, kemudian contohnya dalam membuat makalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah tersebut. Contohnya itu dalam makalah itu sendiri,
dalam makalah sendiri itu juga ada latar belakang. Latar belakang itu kita mengambil sedikit isi dari dari permasalahan yang akan kita bahas di dalam makalah tersebut. Nah, kemudian latar belakang adalah halaman yang ditulis oleh penyusun, baik penyusun buku atau laporan karya ilmiah, yang secara garis besar memberikan pemahaman kepada pembaca terkait tujuan dan keinginan penulis. Penulisan latar belakang yang baik ditulis sejelas mungkin dan sesuai dengan fakta. Nah, di dalam latar belakang ini harus sesuai dengan fakta, nggak boleh fiksi. Nah, karena apa? Karena seorang pembaca itu akan menilai kualitas makalah atau karya ilmiah kita dari latar belakangnya. Kalau latar belakangnya itu mampu membuat penasaran pembaca, itu akan semakin banyak orang yang minat untuk membaca makalah atau karya ilmiah yang kita buat seperti itu. Kemudian yang nomor 4 itu menjelaskan tentang data, tentang sumber data dan tentang cara mengambil data. Yang pertama itu menjelaskan tentang data. Data sendiri itu merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian, dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Jadi, data penelitian itu juga membutuhkan angka. Kita akan memperkuat argumen kita, memperkuat penelitian kita bisa dengan angka, bisa dengan fakta itu untuk meyakinkan dan untuk mempertahankan penelitian kita agar penelitian itu valid. Nah, kemudian itu ada sumber data. Sumber data itu yang pertama ada data primer. Data primer itu adalah data inti, data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer yang dimaksud seperti hasil wawancara langsung. Nah, jadi data primer itu adalah data yang secara langsung didapatkan di lokasi secara langsung dengan orang yang berkaitan, seperti itu. Nah, kemudian ada data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, tidak secara langsung. Kalau yang primer kan tadi yang secara langsung. Kalau yang sekunder itu secara perantara, secara dari orang kedua. Atau sumber data yang diberikan itu tidak langsung kepada pengumpul data, seperti dokumen, pengakuan atau hasil wawancara dengan pihak kedua. Jadi misal yang data sekunder itu kita mendapatkan dari dokumen-dokumen, kita mendapatkan dari hasil wawancara orang lain, tidak secara langsung dengan narasumber yang kita tuju, seperti itu. Nah, kemudian itu ada bagaimana sih cara mengambil data itu? Cara mengambil data itu ada 3 cara. Yang pertama itu secara langsung atau bisa dinamakan observasi. Nah, observasi sendiri itu merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti terhadap objek yang diteliti secara langsung di lapangan untuk selanjutnya diamati, direkam, mencatat kejadian-kejadian tersebut dan dikumpulkan sebagaimana yang terkait mengenai segala keadaan dan perilaku yang ada di dalam lapangan tersebut. Jadi kalau kita meneliti, mengambil data dengan cara observasi, kita datang ke lapangan, ke lokasi, kita mengamati, kita mencatat, kita mengambil foto dan sebagainya. Kemudian ada cara mengambil data dengan cara wawancara. Wawancara di sini merupakan suatu metode yang dimana terjadinya suatu interaksi dan komunikasi langsung antara pewawancara dengan informan, orang yang diwawancari atau narasumber. Jadi kalau wawancara itu kita face to face, 2 orang atau berapa orang gitu, secara langsung dengan narasumber yang kita perlukan, seperti itu. Dokumentasi sendiri itu dilakukan dengan pengumpulan dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan, berupa profil, desa dan lainnya.
Dokumen dalam bentuk foto, audio, video maupun sebagainya itu juga bisa dijadikan sumber data untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk menafsirkan, menguatkan, dan menguji data yang diperoleh di lapangan. Jadi fungsi dokumen tambahan seperti kita mengambil gambar, kita memfoto itu bisa menguatkan bukti untuk uh, peneliti yang untuk bukti yang akan kita teliti seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dan jawaban 4 soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.